Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang teori portofolio, Markowitz, dan single index. Kelompok kami yang beranggotakan Haya Ulia dengan NPM 0060, Fadila Anastasia dengan NPM 0065, Putri Heninanda NPM 0081, Noviana Lestari NPM 0085, Tania Melinda dengan NPM 0093, dan Tutut Indriastuti dengan NPM 0096. Markowitz mean 1952 atau yang disebut juga dengan teori portofolio modern dan mean variance analysis ini adalah kerangka kerja matematika untuk menyusun portofolio aset sedemikian rupa sehingga pengembalian yang diharapkan atau return-nya dimaksimalkan untuk tingkat risiko tertentu. Ini adalah formalisasi dan perluasan diversifikasi dalam investasi. Gagasan bahwa memiliki berbagai jenis aset keuangan kurang beresiko daripada hanya memiliki satu jenis aset keuangan saja. Wawasan utama Markowitz mean ini adalah bahwa risiko pengembalian aset tidak boleh dinilai dengan sendirinya atau dengan pengembalian aset itu sendiri, akan tetapi dengan bagaimana kontribusinya terhadap risiko dan pengembalian portofolio secara keseluruhan atau overall. Ya, Markowitz mean ini menggunakan varian harga aset sebagai proksi untuk risiko. Selanjutnya, ada single index model Markowitz, model imbal hasil saham yang membagi pengaruh pada imbal hasil dengan menjadi faktor sistematis, atau sebagaimana diukur dengan imbal hasil atas indeks pasar, dan faktor spesifik perusahaan. Single index model merupakan analisis yang dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963. Single index model merupakan penyederhanaan dari teori model Markowitz yang memperkecil input analisis teori portofolio dan mereduksi jumlah variabel yang perlu ditaksir. Di samping itu, model ini juga dapat digunakan untuk menghitung return, ekspektasi, dan resiko portofolio. Selanjutnya, menurut Jogianto 2008, menentukan portofolio yang optimal akan lebih mudah jika didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Model indeks tunggal itu didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin akan berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu menentukan portofolio optimal atau selection of optimal portfolio. Yang pertama itu ada portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Harry Markowitz menerbitkan artikel di Journal of Finance pada tahun 1952 yang memperkenalkan model pemilihan portofolio. Model dari Markowitz ini mengidentifikasikan portofolio-portofolio yang berada di efficient set. Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada waktu yang digunakan hanya satu periode. Lalu yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return, ekspektasian, dan resiko dari portofolio. Lalu yang terakhir, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Nah, untuk selanjutnya yaitu Markowitz menganggap bahwa portofolio optimal yang dipilih oleh investor berada di set efisien. Preferensi investor terhadap portofolio akan berbeda karena mereka mempunyai utility yang berbeda juga, sehingga optimal portofolio untuk masing-masing investor dapat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar tersebut. Utility investor
ditentukan oleh preferensi mereka terhadap resiko. Mereka yang mempunyai preferensi resiko rendah, yaitu mereka yang cenderung menghindari resiko, akan mempunyai utility yang berbeda dengan mereka yang mempunyai preferensi resiko tinggi, yaitu mereka yang cenderung menerima resiko. Mereka yang mempunyai preferensi resiko rendah, yaitu mereka yang cenderung menghindari resiko berdasarkan utility-nya, akan tetapi portofolio optimal di titik C1, sedangkan mereka yang mempunyai preferensi resiko tinggi, yaitu mereka yang cenderung menerima resiko, akan memilih portofolio optimal di titik C2. Selanjutnya, yaitu portofolio mana yang akan dipilih oleh investor tergantung dari utility-nya masing-masing. Utility investor juga mencerminkan tanggapan investor terhadap resiko. Portofolio yang optimal untuk tiap-tiap investor terletak pada persinggungan antara fungsi utility investor dengan efficient set. Titik ini menunjukkan portofolio efisien yang tersedia yang dapat dipilih karena terletak di efficient set yang menyediakan kepuasan tertinggi yang dapat dinikmati oleh investor. Hal itu karena terletak di fungsi utility-nya. Yang selanjutnya yaitu portofolio optimal dengan aktiva bebas resiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, akan tetapi optimal menurut investor tertentu dengan preferensi resiko tertentu. Demikian juga, portofolio optimal Markowitz belum benar-benar merupakan portofolio yang optimal, tetapi hanya optimal untuk resiko portofolio terkecil. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum atau tidak tergantung pada preferensi investor dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas resiko. Suatu aktiva bebas resiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasian tertentu dengan resiko yang sama dengan nol. Nah, aktiva bebas resiko itu merupakan aktiva yang mempunyai return ekspektasian tertentu dengan resiko yang sama dengan nol. Portofolio optimal secara umum adalah portofolio di titik M pada gambar berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu fungsi yang digunakan adalah fungsi resiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Fungsi objektif ini kemudian diminimalkan dengan memasang beberapa kendala, yaitu yang pertama, kendala pertama adalah total proporsi yang diinvestasikan di masing-masing aktiva untuk seluruh N aktiva adalah sama dengan 1, atau dana yang diinvestasikan seluruh berjumlah 100%. Lalu yang kedua, kendala kedua adalah proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif, yaitu sebagai berikut. W1 kurang lebih 0 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu kendala yang terakhir adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva RI sama dengan return portofolio RP, yaitu dapat kita lihat pada gambar di bawah. Nah, kendala ini menunjukkan bahwa penjualan pendek atau short sales tidak diizinkan. Jika penjualan pendek diizinkan, berarti investor tidak mempunyai sekuritas yang dijual dan meminjam sekuritas ini dari brokernya untuk dijual ke pihak lain. Untuk kasus penjualan pendek diizinkan, maka WI dapat bernilai negatif dan kendala kedua tersebut tidak dapat dicantumkan. Untuk materi selanjutnya yaitu portofolio optimal resiko terkecil model Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan resiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas resiko, dan investor diasumsikan sebagai risk-averse individu, maka pada titik B di gambar 9.10 itu merupakan titik yang dipilih yang merupakan portofolio yang optimal. Nah, di titik ini kombinasi aktiva akan memberikan portofolio yang efisien dengan risiko terkecil. Titik portofolio optimal pada gambar titik B di gambar 9.10 dan gambar 9.11
itu dapat ditentukan dengan menggunakan metode penyelesaian optimasi. Portofolio optimal di titik B ini merupakan portofolio optimal dengan resiko terkecil, sehingga portofolio ini disebut portofolio varian minimal atau MVP atau minimal variance portofolio. Portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas resiko. Portofolio optimal secara umum hanya memasukkan aktiva-aktiva beresiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas resiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas resiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ke portofolionya, karena aktiva bebas resiko variannya atau deviasi standarnya sama dengan 0. Kovarian antara aktiva bebas resiko ini dengan aktiva beresiko yang lainnya akan menjadi sama dengan 0. Kurva AB di gambar 9.12 merupakan efisiensi dan portofolio yang berada di kurva tersebut merupakan portofolio efisien yang dibentuk dari aktiva-aktiva beresiko. Di gambar ini, kemudian dikenalkan aktiva bebas resiko dengan return ekspektasian. Dengan menarik garis lurus dari titik RBR di sumbu vertikal ke titik-titik di kurva efisiensi, investor dapat membuat portofolio baru kombinasi antara portofolio aktiva-aktiva beresiko yang sudah ada dengan aktiva bebas resiko. Misalnya, investor dapat membuat portofolio yang merupakan kombinasi portofolio efisien di titik T dengan aktiva bebas resiko. Portofolio baru, hasil kombinasi ini akan terletak di titik-titik sepanjang garis lurus RBRT, misalnya di titik Z. Investor dapat juga membuat kombinasi antara portofolio optimal M dengan aktiva bebas resiko dengan hasil portofolio baru yang terletak di titik-titik sepanjang garis lurus RBRM, misalnya di titik Y. Jika investor hanya dapat membeli aktiva bebas resiko tetapi tidak dapat meminjam dengan tingkat bebas resiko, efisiensi yang tersedia adalah di kurva RBRMA. Terletak di gambar 9.12. Untuk kasus ini, investor mempunyai 3 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menanamkan semua modalnya ke aktiva bebas resiko dengan mendapatkan tingkat return pasti sebesar RBR. 2. Menanamkan semua modalnya ke portofolio optimal aktiva beresiko di titik M dengan mendapatkan return ekspektasian sebesar (RM) dengan resiko sebesar sigma M. 3. Menanamkan sebagian modalnya ke aktiva bebas resiko dan sebagian lagi ke portofolio optimal aktiva beresiko dengan hasil return ekspektasian lebih besar dari RBR tetapi lebih kecil dari ERM atau RBR lebih kecil, ERP lebih kecil, ERM. Contoh, aktiva bebas resiko senilai 3 juta dengan return sebesar 14% ditambahkan ke portofolio optimal yang sudah dimiliki oleh investor. Portofolio optimal ini bernilai sebesar 7 juta dengan return ekspektasian ERM sama dengan 20% dan resiko sigma M sebesar 15%. Portofolio yang baru akan mempunyai proporsi 30%, yaitu 3 juta dari semua nilai portofolinya sebesar 10 juta untuk aktiva bebas resiko dan 70% untuk aktiva beresiko. Return ekspektasian portofolio baru ini adalah sebesar ERP sama dengan 0,3 dikurangi 14% ditambah 0,7 dikali 20% hasilnya 19,2%. Kemudian sigma P 0,7 dikali 15% yang hasilnya 10,5%. Keterangan ERP yaitu return ekspektasian portofolio optimal, RPR yaitu return aktiva bebas resiko, dan sigma P yaitu resiko atau deviasi standar portofolio optimal.
Portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara excess return dengan beta atau excess return to beta ratio. Excess return to beta sekuritas ke I sama dengan return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke I dikurangi return aktiva bebas resiko dibagi beta sekuritas ke I. Excess return didefinisikan sebagai selisih return ekspektasian dengan return aktiva bebas resiko. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat diversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio ERB ini menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return dan resiko. Dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai IRB yang dikatakan tinggi. Langkah-langkah yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, urutkan sekuritas berdasarkan nilai IRB terbesar ke terkecil. Sekuritas dengan nilai IRB terbesar adalah kandidat untuk dimasukkan ke portofolio optimal. Yang kedua, hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I. AI sama dengan return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke I dikurangi return aktiva bebas resiko dikali dengan beta sekuritas ke I dibagi dengan varian dari kesalahan residu sekuritas ke I yang juga merupakan resiko unik atau resiko tidak sistemat. Atau BI sama dengan BI pangkat 2 dibagi varian dari kesalahan residu sekuritas ke I yang juga merupakan resiko unik atau resiko yang tidak sistematik. Yang ketiga yaitu hitung nilai CI. CI sama dengan varian dari return indeks pasar dan sigma A dibagi dengan 1 ditambah varian dari return indeks pasar sigma B. CI adalah nilai C untuk sekuritas ke I yang dihitung dari kumulasi nilai-nilai AI dan nilai-nilai BI sampai dengan BI titik. Contoh menghitung portofolio optimal model indeks tunggal. Misalnya suatu pasar modal mempunyai 15 buah saham yang tercatat. Dana return ekspektasian atau RI, beta atau beta I, dan resiko tidak sistematik untuk masing-masing sekuritas. Misalnya diketahui bahwa return aktiva bebas resiko adalah sebesar 10% dan varian indeks pasar adalah 10%. Contoh pada buku Jogianto halaman 453. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai IRBI untuk masing-masing sekuritas ke I. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan tabel dari nilai IRBI tertinggi ke terkecil. Contoh buku Jogianto halaman 454. Di kolom CI nilai C bintang adalah sebesar 8,394 yaitu untuk sekuritas F dengan nilai IRB sebesar 8,50 yang merupakan nilai IRB terakhir kali masih lebih besar dari nilai CI. Nilai IRB selanjutnya yaitu 8,33 untuk sekuritas O sudah lebih kecil dari nilai CI yaitu sebesar 8,363. Oleh karena itu sekuritas O sudah tidak dimasukkan sebagai dari portofolio optimal. Sekuritas-sekuritas untuk membentuk portofolio optimal adalah sekuritas-sekuritas yang mempunyai IRB lebih besar dari CI, yaitu sekuritas-sekuritas FM. Dan setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal telah dapat ditentukan, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar proporsi masing-masing sekuritas tersebut di dalam portofolio optimal. Besarnya proporsi sekuritas ke I sama ZI sama dengan beta sekuritas I dibagi varian dari kesalahan residu sekuritas I dikali excess return to beta sekuritas ke I dikurangi nilai
cut-off point yang merupakan nilai CI terbesar, dibagi dengan sigma ZJ. Contoh sekuritas yang membentuk portofolio optimal. Dari contoh soal sebelumnya, terdapat 3 buah sekuritas yang membentuk portofolio optimal dari buku Jogianto halaman 455. Nilai ZI dan WI dihitung berdasarkan rumus yang telah dituliskan sebelumnya. Besarnya sigma ZJ adalah sebesar Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Portofolio optimal model indeks tunggal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan solver di program Excel. Adapun cara pengerjaannya yaitu Z1 sama dengan 1,20 dibagi 3,5 dikali 10,00 dikurangi 8,394 sama dengan 0,551. Z2 sama dengan 1,50 dibagi 5,0 dikali 8,67 dikurangi 8,394 sama dengan 0,083. Z3 sama dengan 2,00 dibagi 7,5 dikali 8,50 dikurangi 8,394 sama dengan 0,028. Nilai sigma ZJ adalah Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan 0,551 ditambah 0,083 ditambah 0,028 sama dengan 0,0662. Nilai WI yang merupakan proposisi sekuritas KI yaitu W1 sama dengan 0,551 dibagi 0,662 sama dengan 0,8323 dikali 100% sama dengan 83,23%. W2 sama dengan 8,083 dibagi 0,662 sama dengan 0,1254 dikali 100% sama dengan 12,54%. W3 sama dengan 0,028 dibagi 0,662 sama dengan 0,0423 dikali 100% sama dengan 4,23%. Yang selanjutnya yaitu artikel dari Sharp tahun 1963. Di artikel ini dijelaskan bahwa Markowitz menyarankan agar proses pemilihan portofolio dilakukan dengan cara yang pertama, membuat perkiraan probabilistik dari kinerja sekuritas di masa depan. Yang kedua, dengan cara menganalisis perkiraan tersebut untuk menentukan suatu set portofolio dengan efisien. Yang ketiga, memilih dari set portofolio yang paling sesuai dengan preferensi investor. Makalah ini memperluas pekerjaan Markowitz pada tahap kedua dari 3 tahap analisis portofolio tersebut. Di sini dijelaskan bahwa masalah analisis portofolio yaitu portofolio dikatakan efisien jika memberikan pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dari varians pengembalian yang sama, atau varians pengembalian yang lebih rendah dan pengembalian yang diharapkan sama. Metode garis kritis yang dikembangkan oleh Markowitz sangat cocok untuk masalah ini. Metode garis kritis memiliki karakteristik penting dari kumpulan portofolio yang efisien, membuat solusi sistematis dari masalah analisis portofolio relatif mudah, yaitu yang pertama menyangkut hubungan antar portofolio, yang kedua yaitu menyangkut hubungan antara portofolio sudut. Untuk slide selanjutnya ada metode diagonal, bahwa metode ini memiliki 2 keutamaan. Yang pertama yaitu paling sederhana yang dapat dibangun tanpa menghilangkan adanya hubungan timbal balik di antara sekuritas. Untuk yang kedua, ada banyak bukti bahwa model ini dapat menangkap sebagian besar hubungan timbal balik tersebut. Pengembangan dari portofolio adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian sekuritas komponennya. Untuk rumusnya dapat kalian lihat di PPT. Kode diagonal membatasi perhitungan hanya pada hal-hal yang benar, yang diperlukan untuk penentuan rangkaian akhir dari portofolio yang efisien. Total waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis portofolio dengan kode diagonal akan bergantung pada jumlah sekuritas yang dianalisis, jumlah portofolio sudut,
dan komposisi portofolio sudut tersebut. Untuk selanjutnya ada analisis nilai portofolio berdasarkan model diagonal. Untuk memperkirakan kemampuan model diagonal dapat meringkas informasi mengenai kinerja sekuritas, maka dilakukan pengujian sederhana. Hasilnya adalah setiap sekuritas yang memasukkan salah satu portofolio efisien dalam jumlah yang signifikan diwakilkan oleh jenis garis tertentu. Ketinggian setiap garis di atas nilai E yang diberikan menunjukkan persentase portofolio efisien dengan E tertentu yang terdiri dari sekuritas yang dimaksud. Kemungkinan analisis biaya rendah ditambah dengan kemungkinan sejumlah kecil informasi yang perlu dikorbankan membuat model tersebut menjadi kandidat yang menarik untuk aplikasi praktis dari teknik Markowitz. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.